Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam latis. Pembicaraan kita saat ini adalah mengenai beberapa hal yang harus kita lihat, bahwa memang Jokowi telah melakukan sebuah perbaikan yang sangat-sangat dahsyat dan sangat baik bagi saya pribadi, karena dia telah melakukan sebuah pemberdayaan pembangunan yang sangat bagus dan sangat baik dalam menyusun sebuah sistem ekonomi dan juga sistem pembangunan. Dan di sisi lain pun dia telah membuat sebuah periode baru, yaitu periode di mana antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo saling berkaitan, jadi berkelanjutan. Itu merupakan sebuah hal yang sangat-sangat ideal bagi setiap negara yang ada di negara-negara di dunia ini. Jadi perkembangan pembangunan itu harus berkelanjutan. Itu adalah sebuah kewajiban bagi sebuah pemerintahan. Jadi dia tidak meninggalkan masa lalu, tapi dia melanjutkan dalam kekinian. Tapi dengan proses yang dibuat oleh dia adalah menurut apa yang dia pahami dan dia lakukan. Nah, sekarang ini presidennya adalah Prabowo. Jadi Prabowo telah menjelaskan bahwa dia akan meningkatkan daya ekonomi dari sekarang ini menjadi 8%. Walaupun banyak orang yang meragukan, tapi dia menyatakan, bagaimana kalau saya menyatakan bahwa Anda mengatakan 5%, tiba-tiba munculnya 8%. Ya, seperti itu. Ada sebuah keyakinan yang dia lakukan terhadap sebuah aksi pemerintahan dia, bahwa dia akan bisa mengembangkan sebuah ekonomi yang baru dan melaksanakan pembangunan yang merata. Nah, di sisi yang lain pun Prabowo telah melakukan sebuah pergerakan yang baru, yaitu dia menggunakan mobil nasional yang dibuat oleh Pindad untuk mobil kepresidenannya. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden yang lain, karena presiden-presiden lain selalu membuatan dari naik Mercy, membuatan Jerman. Tapi Prabowo tidak, justru Prabowo membuat mobil dari Pindad untuk menjadi mobil kepresidenan dia. Dan juga dengan Gibran juga memakai mobil yang sama. Jadi ini merupakan penegasan pada masyarakat bahwa bangsa ini pun memiliki kualitas dalam membuat sebuah perlindungan bagi seorang presiden. Jadi tidak usah kita pakai produk luar negeri lagi. Karena kenapa? Karena Indonesia telah berhasil membuat sebuah mobil nasional untuk presidennya dengan perlindungan yang sangat baik. Itulah pernyataan Prabowo. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini merupakan sebuah negara yang tidak bergantung pada negara lain. Nah, inilah yang dipakai oleh Prabowo. Dan di sisi lain pun dia telah menegaskan bahwa bangsa ini harus bangsa yang mandiri, bangsa yang berkekuatan ekonomi dirinya sendiri. Nah, ini telah terjadi. Nah, dalam politik Jokowi tetap memesan beberapa orang yang telah bekerja dengan dia untuk masukin kabinet Prabowo kembali. Nah, kita hitung-hitung ada sekitar 17 orang yang dulu di zaman Jokowi menjadi menteri, sekarang menjadi menteri kembali. Tapi saya melihat Prabowo merupakan ini bukan karena Jokowi menyuruh, bukan, tapi saya lihat bahwa Prabowo melihat orang-orang yang berkompeten. Orang-orang seperti ini memiliki kompetensi yang sangat tinggi dan kerja yang bagus, hasil yang bagus. Seperti itu menurut saya pribadi. Nah, yang lainnya pun Prabowo melihat bahwa di sisi yang lain pun dia telah melihat bahwa ini akan ada terjadi sebuah pergeseran baru. Selama 100 hari dia jadi presiden, dia akan meninjau menteri-menteri yang bisa bekerja sama dengan dia. Nanti setelah 100 harinya, dia akan menjadi seorang Prabowo yang asli, yaitu Prabowo penentu dalam setiap kebijakan negara ini. Seperti itu. Dan dia juga melihat siapa yang presiden yang bekerja sama, ya menteri-menteri yang mau bekerja sama dengan dia, tanpa ada salah satu orang yang lari ke wakil presiden atau seperti Bahlil yang ketika salaman dengan Prabowo seperti biasa saja, tapi dengan Gibran dia hampir mencium tangannya Gibran. Ini merupakan sebuah hal yang sangat-sangat, itulah gaya Prabowo sengaja, saya melihatnya bahwa itu kesengajaan.
Jadi dia melihat bahwa ini adalah mental politiknya yang dia lihat. Bagaimana reaksi orang-orang ketika bersalaman dengan dia dan Gibran. Itu telah terjadi. Dan Bahlil pun terlihat betapa menghargai Gibran daripada Prabowo. Nah, itu merupakan satu hal yang lain. Nah, inilah taktik Prabowo. Nah, jadi jangan mengentengkan Prabowo bahwa Prabowo itu bekerja untuk Jokowi. Tidak. Saya melihatnya bahwa Prabowo memiliki visi sendiri, misi sendiri dalam melaksanakan sebuah konsep pemerintahan negara. Nah, di sisi yang lain pun Prabowo telah melakukan sebuah aksi, yaitu apa, untuk pendalaman materi kebangsaan. Mereka dilatih di Gunung Tidar itu untuk menyemangati cara bekerja dengan cara bangsa Indonesia, bukan cara bangsa luar. Ini saya lihat seperti itu. Jadi sengaja Prabowo menanamkan sifat nasionalisme yang harus ada pada setiap menteri-menteri yang ada di dalam pemerintahan dia. Di sisi yang lain pun Prabowo telah menunjukkan juga dalam visi ekonominya dengan melaksanakan konsep-konsep yang dia ingin terapkan, seperti menteri tidak boleh korupsi, menteri tidak boleh mengambil uang negara untuk partainya. Dan juga, nah ini salah satu kenapa Nasdem keluar, saya melihat seperti itu, karena Nasdem tidak bisa mendapatkan uang dari seorang menteri. Jadi saya melihat seperti itu. Nah, ini konsep inilah yang telah terbentuk yang dibikin oleh Prabowo untuk penegasan dia kepada rakyat Indonesia, seperti itu. Nah, jadi bahwa antara Prabowo dan Jokowi memiliki dua visi yang berbeda tentunya. Masing-masing masih memiliki cara sendiri dalam melaksanakan sesuai dengan melihat dirinya sebagai memiliki kompetensi atau memiliki kekuatan atau memiliki nilai sendiri. Nah, di sisi yang lain pun Prabowo menguatkan beberapa orang-orang militer dalam pemerintahan dia, dan dia menyatakan bahwa Akmil dan Akpol yang terbaik yang ada dalam pemerintahan dia. Itu merupakan sebuah bagian daripada konsep yang dia ingin tanamkan, bahwa aspek dari Akmil dan Akpol ini akan mempengaruhi segala sistem budaya politik yang ada dalam pemerintahan dia. Jadi inilah yang telah diterapkan oleh Prabowo secara tidak langsung. Sadar dan tidak sadar itu telah terlaksana, seperti itu. Jadi ada bentuk pengawasan, karena Akmil dan Akpol itu kan bentuknya sistemnya, mereka melihat bahwa segala sesuatu berdasarkan komandan. Nah, inilah yang diterapkan oleh Prabowo. Baik itu sadar nggak sadar, itu akan mempengaruhi aspek dari budaya politik pemerintahannya Prabowo. Nah, Prabowo memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan ini. Inilah merupakan bagian dari sebuah proses yang dilakukan oleh Prabowo dengan sangat baik. Tidak terasa, tapi nyata. Ya, seperti itu. Karena apa? Yang paling penting bagi Prabowo adalah merubah mental cara berpikir ini hingga mereka tunduk dan taat pada perintah presiden. Itulah yang dia sengaja. Kenapa dia tanamkan orang-orang Akmil dan Akpol dalam pemerintahan dia. Nah, di sisi yang lain pun Prabowo telah melakukan sebuah visi untuk seluruh militer harus dibuat dalam negara Indonesia sendiri. Jadi apa? Jadi minimnya orang-orang dari negara luar untuk memantau atau menilai bangsa ini dari persenjataan yang dia beli dari negara lain. Jadi Indonesia dapat diatur, dapat dibuat-buat. Karena apalagi Prabowo adalah seorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar ke masa Soeharto, yaitu apa? Sebagai komandan Kostrat, sebagai komandan Kopassus dan Panglima Kostrat. Inilah merupakan dua bagian yang sangat penting menurut Prabowo. Karena di dalam dua bidang militer ini, Kopassus dan Kostrat bermain di intelijen. Dan Prabowo memahami seluk-beluk militer dan bagaimana cara negara-negara kuat menekan Indonesia secara pasti. Karena salah satunya itu tadi, mereka bermain tapi mereka bermain apa yang Indonesia beli. Jadi dari diukur kekuatan Indonesia saat itu. Tapi Prabowo sekarang tidak mau seperti itu lagi. Bahkan KF21 pun dia tidak peduli lagi dengan KF21, seperti itu. Jadi zaman Prabowo lah yang menolak KF21 itu. Demikian juga ketika menolak pembuatan kapal selam Korea itu zaman Prabowo.
Jadi inilah yang menunjukkan bahwa Prabowo memiliki kualitas dalam menentukan peraturan-peraturan militer di Indonesia. Nah, di sisi yang lain pun Prabowo telah melakukan sebuah ide-ide baru, yaitu membuat produksi dalam negeri dengan menggunakan kapal-kapal yang ada di dalam negeri. Jadi seperti itu. Nah, demikianlah teman-teman, Prabowo telah melaksanakan hal-hal yang menurut saya menunjukkan bahwa dia seorang presiden yang memiliki bangsa dan negara ini. Karena apapun yang dia pakai merupakan produksi dalam negeri untuk dirinya dan pemerintahannya. Jadi dia tidak memakai Mercy lagi, tapi memakai buatan dalam negeri. Nah, bagaimana dengan IKN? Nah, Prabowo di situ akan menyerahkan hal tersebut kepada Gibran untuk mengurus IKN. Apakah dilanjutkan? Menurut saya tetap dilanjutkan, walaupun secara perlahan, tidak secara menggebu-gebu seperti Jokowi melaksanakan IKN. Jadi seperti itu. Nah, jadi Prabowo pun telah tahu orang-orang yang berpihak pada dia dan tidak berpihak pada dia. Lewat mana? Yaitu tadi ketika salaman dengan para menteri, bagaimana beberapa menteri menekuk badannya untuk bertemu dengan Gibran. Nah, jadi seperti itu Prabowo telah melihat, dan Prabowo pun telah dalam sebuah, pasti dia bermain psikologi atau menilai psikologi orang-orang yang ada dalam kabinet dia secara tidak langsung. Nah, di sisi yang lain pun dalam masa 100 hari ini Prabowo tetap menilai orang-orang yang suka dengan dia dan tidak suka dengan dia, dan Prabowo akan menilai itu. Apalagi intensitas antara pertemuan antara PDIP dan Prabowo diwakili Pramono Anung dan Puan Maharani itu terus berlangsung. Saya meyakini itu bahwa Prabowo tetap akan memasukkan PDIP ke dalam pemerintahannya. Seperti itu yang saya lihat, seperti itu. Saya nilai ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Prabowo dan PDIP tetap berlangsung komunikasi dua arah. Seperti itu. Nah, jadi saat ini apa yang akan terjadi? Ya kita lihat nanti. Prabowo akan memasukkan orang-orang PDIP untuk menghentikan Gibran dalam melakukan sebuah aksi-aksi politik ya untuk membuat buruk dirinya Prabowo. Seperti itu. Tapi untuk Gibran melakukan sebuah aksi, Gibran harus hati-hati karena Prabowo lebih memahami taktik politik budaya bangsa ini. Seperti itu. Gibran ini baru pemula, tapi dia tidak pernah memahami apapun kecuali kekuasaan. Jadi Gibran harus hati-hati dalam bermain dengan Prabowo, dan Prabowo sangat cantik bermain dalam menilai menteri-menterinya. Dia memahami di mana saat dia diam, di mana saat dia bicara, dan di mana saat dia melihat orang-orang yang pro dan tidak pro sama dia. Jadi Prabowo bermain dalam pemerintahan yang dia pegang secara utuh, khususnya dengan PDIP. Dia akan tetap memasukkan orang PDIP untuk mengontrol Gibran nantinya. Karena memang yang memahami Gibran dalam permainan politik bangsa ini ya PDIP. Bagaimana Gibran menjadi seorang politikus, ya itu pasti dari PDIP yang mengawalinya. Demikian juga bagaimana interaksi Gibran dengan Jokowi, ya itu juga akan dimainkan oleh Prabowo nanti. Jadi Gibran adalah Jokowi, Jokowi adalah Gibran. Jadi seperti itu saat ini. Jadi Jokowi tidak akan pernah melepas Gibran sendirian, dan Jokowi pun tidak ingin melepas dirinya sebagai seorang politikus. Dia tetap akan bermain dalam politik nasional Indonesia ini. Nah, saat ini yang sangat terang-terangan itu ya si Bahlil. Bahlil inilah yang sangat terang-terangan mendukung Jokowi secara penuh. Dan Bahlil ini diangkat oleh Jokowi kepada Partai Golkar. Jadi walau bagaimanapun PDIP tetap akan bermain dengan Prabowo dalam perpolitikan bangsa ini. Apalagi ada pertemuan antara Pramono Anung dengan Prabowo beberapa hari yang lalu. Jadi ini sudah jelas bahwa PDIP tetap bermain dalam bekerja sama dengan pemerintahan Jokowi, dengan pemerintahan Prabowo secara langsung maupun tidak langsung. Tapi dalam interaksi dialog mereka tetap ada dalam kabinetnya Prabowo. Demikianlah teman-teman semua, bahwa
Kabinet Prabowo kali ini tetap dipegang utuh oleh Prabowo, dan Prabowo telah memahami orang-orang yang bermain dengan dirinya dan yang tidak suka dengan dirinya, dan juga yang pro dengan Gibran dan tidak pro dengan dirinya. Tapi di sisi lain Prabowo telah menunjukkan pada masyarakat bahwa betapa bangganya dia dengan produksi dalam negeri, dan dia juga pertama kali seorang presiden yang tidak memakai produksi luar negeri, yaitu Jerman dengan Mercy-nya, tapi dia memakai produksi dalam negeri. Ini merupakan sebuah keunggulan, menurut saya sebuah kebaikan. Dan dia beberapa kali mengutip kata-kata Soekarno, janganlah kalian gantunglah cita-cita setinggi langit. Apabila kalian jatuh di antara bintang-bintang. Jadi saya melihatnya Prabowo ini memang memahami nasionalisme Indonesia, walaupun dengan caranya sendiri dia melaksanakan nasionalisme itu. Jadi menurut saya Prabowo tetap berjalan dengan apa yang telah ada, tapi dia akan melaksanakan dengan cara dia sendiri dalam melaksanakan sebuah pembangunan bangsa ini. Demikianlah teman-teman semua, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama salam budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam natis. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih.